Karena dari awal Loli pun udah cerita ke gue tentang hal itu, dan gue nggak peduli tentang hal itu karena gue nerima Loli apa adanya. Masa lalunya, sekarang kan nama gue. Pada pemeriksaan hari ini dimulai sekitar pukul 3 sampai dengan pukul 8 malam, artinya sekitar 5 jam. Ini akan segera SP3. Dilaporkannya Fadel Bajideh oleh Nikita Mirzani atas tuduhan tindak kekerasan di bawah umur yang diduga dilakukan Fadel terhadap Laura Mezani atau Loli. Kini tengah memasuki babak akhir. Upaya Nikita memenjarakan Fadel sepertinya tidak akan berhasil. Setidaknya hal itulah yang diungkapkan oleh kuasa hukum Fadel saat mereka menggelar konpres mendadak usai diperiksa sebagai saksi. Lantas akankah Fadel benar-benar dapat bebas dari laporan Nikita? Dan fakta apa yang ingin Fadel ungkap mengenai masa lalu Loli yang tidak banyak orang tahu? Karena dari awal Loli pun udah cerita ke gue tentang hal itu, dan gue nggak peduli tentang hal itu karena gue nerima Loli apa adanya. Masa lalunya, sekarang kan nama gue, kayak gitu. Zaman Siti Nurbaya ada falsafah hidup orang. Karena dia sangat cinta, saya tunggu 11 anak dari jandamu. Apalagi belum punya anak, Fadel? Iya. Kecil lah. Kalau cinta, dia tidak akan melihat seberapa banyak laki-laki lain. Karena dia merasa begitu dia miliki, dia akan bawa sampai mati dan ke liang lahat. Biasa itu. Sebenarnya privacy lu berdua. Sebenarnya privacy, cuman kasihan kan jadinya kan Loli di sini. Enggak, dia omongin itu karena pertengkaran Mama Eda dengan NM itu kan udah mengungkap itu kan. Iya sih. Jadi dia akan katakan ya sudahlah, mau tidak sih, saya bukan pelaku atau tidak pelaku, dia tetap akan sayang dan cinta itu aja. Ya bukan pelaku. Dan yang luar biasa ya, Pak Umar dengan Ibu Titin, mereka merestui karena mereka berniat mau membantu memperbaiki seorang anak supaya lebih muslimah ke depannya dan menjadi anak yang soleha. Dan itu akan mendoakan NM juga. Kami cukup berbahagia mendengar informasi itu. Dan kalau selama ini rekan advokat Fahmi selalu mengatakan dia memiliki saksi fakta, kami hari ini juga telah menghadirkan saksi Adecat yang juga saksi fakta untuk membela kepentingan hukum Fadel Bajideh. Kami yakin keterangan ini adalah keterangan yang sangat bermanfaat dan keterangan yang akan mematahkan keterangan-keterangan yang mereka sampaikan yang menuduh Fadel melakukan pemaksaan untuk dengan kekerasan untuk melakukan terhadap seorang anak, dan juga tuduhan telah melakukan atau turut serta terhadap perbuatan. Kami pikir ini semua tidak akan bisa naik lagi. Mudah-mudahan bukan mendahului dari penyelidikan. Semoga ini doa kami bersama tim kuasa hukum, ini akan segera SP3. Keterangan saudara Fahmi ini menyebabkan saudari NM atau Nikita Mirzani berani mengeluarkan kata-kata menantang 5 miliar kepada siapapun yang berani mengatakan bahwa Fadel tidak akan ditahan sebelum tahun baru. Betul kan? Betul kan? Coba kalian lihat sendiri. Kalau dia ditahan berarti Fadel tersangka. Itu pun hak subjektivitas penyidik. Bisa tidak ditahan, ada pertimbangannya. Tapi untuk ditahan, tersangka dulu. Lah ini masih naik sidik dan masih saksi. Jadi saya hanya mau bilang, NM, sudahi kata-katamu itu. Dan kalau kau masih keras, ya sudah, saya terima tantanganmu 5 miliar. Kalau Fadel ditahan, saya
akan datang menemuimu dan saya akan angkat topi bahwa kau hebat. Bagi saya 5 miliar itu banyak. Dan gak perlu taruh-taruhan masalah si Fadel ini, urusan 5 miliar. Jadi kenapa begitu? Karena saya khawatir pengacaranya ini selalu memberikan informasi yang menyenangkan hati kepada kliennya. Ini dugaan kami. Dan ini Rasman dan tim selalu membuat terobosan-terobosan. Karena hukum itu dapat elastis dengan tanpa menghilangkan substansi dari pokok masalah. Jadi saya katakan bahwa pemeriksaan terhadap satu, Ibu Juliana Fernandes dan Saudari Eda sudah dilakukan selama hampir 5 jam. Jadi saya boleh katakan penyidik sangat terkejut ketika saya tunjukkan dan Rahmat ada pernyataan NM yang mengatakan akan memberi 5 miliar jika Fadel ternyata tidak ditahan. Jadi informasi yang membingungkan begini, hentikan itu. Rasman, bokeh ya? Gak punya uang ya? Minta duit 5 miliar sama gua ya? Ya iyalah, orang lo kerjaan aja gak punya. Lo kan udah bukan lawyer, gelar lawyer lo udah dicabut. Gue juga bingung siapa yang kasih gelar lo dokter. Dokter apa lo? Dokter jin lo, tau gak? Lo sebelum ketemu sama gue, tolong cek gigi dulu karena pernapasan lo bau. Rasman, gue juga gak takut sama lo. Ya, seujung upil pun gue gak takut sama lo, Rasman. Lo bawa satu keluarga lo, gak ada takutnya gue sama lo. Udah gue bilang jangan preskon lagi, dikit-dikit preskon lo. Kenapa lo? Udah lama gak diberitain, semua berita lo tentang lo tuh jelek tau gak? Gak di dunia lo, cepetan lo. Otak. Gue bikin padel lo ya. Rasman, masih juga lo posting-posting di feed lo bawa nama gue ya? Kurang gue nyiapin lo kemarin. Masih juga lo ya. Kalau lo mau laporin gue lapor. Kalau lo emang mampu laporin gue lapor. Botak. Laporin. Gak usah lo pakai pemberitahuan di IG lo. Bayar pajak. Perpajakan Indonesia, Rasman belum bayar pajak. Masih ada lagi tuh utang-utang yang lain. Mau gue bongkar, Gak usah lo ya. Gak usah sok-sokan sama gue lo, Rasman ya. Sementara itu, kuasa hukum Fadel terlibat perdebatan sengit dengan kuasa hukum Nikita, Fahmi Bahmid, mengenai saksi yang akan didatangkan dari luar negeri. Sebut saja Mami Eda, satu dari 2 saksi luar negeri yang disebut-sebut akan memberikan kesaksian atas apa yang dialami Loli selama tinggal di Inggris atau UK. Dan setelah sempat ditolak oleh pihak Nikita, akhirnya saksi dari luar diperiksa melalui Zoom. Lantas apa yang membuat kubu Nikita enggan menerima begitu saja saksi luar negeri? Yang disebut-sebut saksi Mahota yang dapat membebaskan Fadel dari upaya Nikita yang ingin memenjarakan Fadel. Saudara Fahmi, sebagai kuasa hukum NN, saya minta saudara untuk kalau bicara, jangan, saya sudah ingatkan berkali-kali, kalau bicara, jangan seolah-olah Anda itu orang yang paling paham KUHP, SOP, perkap, dan lain-lain. Karena sudah beberapa kali dia bicara ke media. Jadi jangan sampai kelasnya itu sebagai lawyer turun nanti jadi tukang oceh. Tadi di awal sempat ada perbedaan pendapat. Bagaimana cara memeriksa untuk saksi yang berada di luar negeri, karena memang pemahaman penyidik bahwa pemeriksaan saksi harus dilakukan di Polres itu sendiri atau tatap muka, atau setidaknya ketika saksi itu berada di luar negeri maka penyidik yang akan berangkat. Tapi
Alhamdulillah tadi polisi berkoordinasi yang pada akhirnya menyepakati untuk diperiksa melalui Zoom. Biasanya yang Zoom, memang sidang perdata. Memang ini sidang, bukan. Yang saya tahu ya, menurut hukum, proses pemeriksaan terhadap seseorang itu setelah diperiksa semua, ada namanya berita acara pemeriksaan. Di dalam berita acara pemeriksaan itu ada yang namanya tanda tangan kecil, namanya paraf. Pada saat tanda paraf, habis itu semua diparaf semua, baru tanda tangan. Pertanyaan saya, apakah bisa menandatangani melalui handphone? Satu. Yang kedua, tanda tangannya harus basah. Yang terpenting, semua saksi yang diperiksa di dalam proses tindak pidana itu harus berhadapan langsung dengan penyidik. Artinya penyidik tidak berhadapan dengan HP. Kalau berhadapan dengan HP, itu melanggar KUHP. Pada pemeriksaan hari ini dimulai sekitar pukul 3 sampai dengan pukul 8 malam, artinya sekitar 5 jam. Kondisinya harusnya hari ini yang diperiksa ada 2 orang, yaitu Ibu JF dan juga Saudari E. Namun karena kondisi Saudari E yang tadi memang pemeriksaan Ibu JF itu cukup lama, karena memang panjang yang dijelaskan. Poin-poin yang diterangkan itu tadi termasuk ketika pertama kali kenal dengan Loli di UK, yang kemudian sampai dengan kondisi Loli sudah putus sekolah, kemudian tinggal di rumah Ibu JF, kemudian juga kesehariannya bagaimana, tadi semua diterangkan. Pemeriksaan terhadap saudari Eda, karena saudari Eda akan mengikuti ujian, maka dia setengah, kemudian dia keluar, akan dilanjutkan yang kata Rahmat 23 Desember 2024. Pada saat sidang, Anda akan tahu semua apa yang ada di dalam jawaban tersebut. Karena nanti pada saat proses, saya berbicara proses ya, saya tidak bicara perkara ini. Dalam sebuah proses di pengadilan, ada yang namanya berkas perkara. Berkas perkara itu terdiri dari pemeriksaan para saksi semua dan juga dilampirkan barang bukti. Nah, di situ apa yang saksi sampaikan, jelaskan, terangkan, semuanya ada secara lengkap. Nah, biasanya berkas perkara itu akan diterima oleh terdakwa karena itu diminta dan itu sesuai dengan aturan KUHP. Jadi tidak ada yang bisa ditutupi dan tidak mungkin ditutupi. Karena berkas itu akan berbicara, saksi A misalnya akan menjelaskan seperti apa, saksi B akan menjelaskan seperti apa, itu semuanya ada. Kalau saat ini saya ada larangan karena yang menjadi pihak atau orang yang diperiksa subjeknya adalah anak di bawah umur. Jadi saya tidak bisa menyampaikan. Ada proses, saya tidak akan berbicara secara pidana. Saya hanya berbicara secara perdata bahwa setiap proses terhadap orang dari luar negeri atau perusahaan dari luar negeri manakala ingin beracara di Indonesia harus mendapatkan legalisasi surat kuasanya atau apapun dokumennya melalui kedutaan besar. Contoh, misalnya kita menggugat seseorang A dari warga negara mana. Di perusahaannya itu harus didaftarkan, dilegalisasi kuasa dari lawyer tersebut di kedutaan besar di negara tersebut. Setelah itu dibawa ke Indonesia, didaftarkan lagi dengan kedutaan besar yang ada dari perwakilan tersebut. Baru bisa beracara. Itu sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung. Artinya, tidak semudah itu untuk beracara di Indonesia atau sebaliknya orang Indonesia beracara di negara lain. Itu dalam proses perdata. Dalam proses pidana akan melibatkan, karena yang diperiksa itu pasti harus dalam keadaan bebas. Untuk membuktikan seseorang bebas itu pasti akan melibatkan. Tidak mungkin seseorang diperiksa sendiri,
tapi tidak ada yang mendampingi. Biasanya melibatkan kedutaan. Lepas dari segala konflik yang terjadi, sampai dengan saat ini, cinta Fadel kepada Loli masih menyala. Begitupun Loli yang dikabarkan merindukan Fadel. Dan mengenai perasaannya kepada Loli, Fadel dan keluarganya akan menerima Loli dengan segala kekurangannya, termasuk masa lalu yang pedih dan menyakitkan. Dengan tangan terbuka, Fadel akan menerima Loli dengan penuh cinta. Lantas apa yang akan dilakukan Fadel jika Nikita sebagai orang tua Loli tetap menolak dan tidak merestuinya? Fadel sudah dengan terang mengatakan, dengan cinta yang tulus dan ikhlas, didukung oleh keluarga besarnya, Fadel akan menerima Loli dalam keadaan apapun, dengan sejarah masa lalu apapun. Kan luar biasa cinta dia ini. Karena itu, sudahlah NM. Saya selalu, kenapa saya katakan restui? Karena kalau saya lihat dan saya sampaikan tadi kepada kalian ketika kami di Polda, mereka ini mau ada 1000 meriam di depan mata. Kalau cinta mereka sudah melekat, mereka akan loncat itu. Tidak peduli. Jadi tembok penjara itu kecil bagi Fadel untuk meraih dan mendapatkan cinta seorang Loli dan Loli kepada Fadel. Benar tidak? Benar. Saya sudah bilang dari awal, karena saya laki-laki. Dan saya ini orang yang sangat pandai mendekati perempuan. Itu stretching point. Hanya NM yang sulit saya tundukkan. Jangan pernah cari yang sempurna. Kita manusia akhir zaman. Itu aja. Oke. Tadi sempat saya sampaikan agar penyidik juga tolong memeriksa ayahnya Loli. Karena NM kan bilang bapaknya orang hebat dan ada. Ya kalau begitu datang dong diperiksa. Kan kalau tidak mamanya setuju, bapaknya setuju, apa salahnya? Tapi kalau dua-duanya nggak setuju, ya mereka kan pergi ke sana. Habis itu jumpa di Kadi, sudah lahir anak baru datang. Biasanya ibu itu kalau sudah nengok cucunya jinak ya, jangan-jangan begitu niat Fadel ini. Bisa jadi. Kalau saya tetap mendorong ya, mau marah mau tidak NM, saya mendorong supaya mereka direstui. Kenapa? Karena menurut saya, melihat cerita yang berkembang, data dan pemeriksaan, kalau seorang Fadel mau dengan Loli dalam kondisi apapun, inilah calon menantu yang luar biasa dan bersedia untuk dibimbing agar menjadi menantunya NM. Selalu itu yang saya pakai. Mau maki-maki, itu saya berpahala menurut saya. Umur 17, umur 16, kalau dia mau dinikahkan disetujui kedua orang tuanya, dan yang mau dinikahkan sama-sama bersedia, maka boleh diajukan permohonan dispensasi ke kantor urusan agama. Kalau umur 18 mau dia terbang, nggak bisa kita larang. Dia sudah dewasa, hidup dia untuk dia gitu. Kan yang mau nikah dia. Makanya tadi Rahmat bilang, Pak, kalau sempat Loli sudah mengatakan dia tidak melakukan, kemudian tidak hamil, lalu kemudian jadi tersangka Fadel, pertanyaannya yang korban siapa? Kan yang harus ada dong yang hamil. Masa digantikan posisinya yang hamil? Oke, ada 5 alat bukti. Keterangan saksi itu yang paling utama. Jadi jangan dibias-bias. Jadi kalau saya nggak mau mempermalukan, karena masalah strategi lawyer itu berbeda. Tapi yang pasti Run Law Firm dan tim dengan Bangkit dan kawan-kawan, kami menganggap kalau dilihat dari skor permainan, ibarat tinju, ini tandinya itu 8 ronde diprediksi mereka, naik jadi 10, 12, sekarang jadi 15 ronde. Nggak selesai-selesai juga. Saya takut nanti kalau ibarat tinju, ada yang tumbang terus jadi pangsan. Karena itu saya minta nggak usah sampai begitu. Menurut saya, kasus ini, menurut Rahmat juga tadi, akan sulit untuk dinaikkan ke tahap berikutnya. Gini ya, kalau di kasus perlindungan anak ini di bawah umur ini kan tidak perlu pengakuan. Yang penting ada cukup alat bukti, gitu kan. Nanti polisi akan membuktikan. Jadi apapun yang keluar dari mulutnya Laura ya tidak ada masalah. Yang penting buktinya sudah cukup komplit, buktinya sudah cukup. Ya lihat aja nanti minggu depan memang
Kemarin udah dikasih tahu bahwa si Kang Semin ini akan dipanggil di minggu depan. Wah, kecewa. Gue biasa aja sih, biasa aja. Nggak ada. Kalau masalah cuma ngomong kayak gitu sih nggak, biasa aja. Yang gue kecewa bukan masalah itunya. Kan kalian udah tahu apa yang gue laporkan. Masih memikirkan Fadel dong, Loli. Itu masih bukti, masih ingat, masih salah. Yang nggak tahu lo tanya aja sama anaknya, gue nggak tahu. Mau dia mikirin, mau dia tidak mikirin, proses hukum ini tetap berjalan. Sesuai sama janji gue kan, dia harus jadi tersangka, dia harus dipenjara bila perlu seberat-beratnya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.